dasi itu? Nah, ingat tidak memakai seragam? Nah, harusnya memakai seragam lengkap. Tapi hari ini Rehan seragamnya lengkap tidak? Nah, kira-kira nanti untuk kedepannya apa yang harus Rehan lakukan? Memakai seragam dengan yang keras suaranya, Nak. Rapi dan lengkap. Ya, jadi kedepannya memakai seragam dengan rapi dan lengkap ya. Nah, gimana caranya supaya dasinya tidak tertinggal lagi? Oh, Rehan harus bantu mengingatkan Mami. Gimana tadi caranya? Coba ulangi sekali lagi, katakan. Menyiapkan. Kira-kira Rehan sedih tidak sih kalau misalnya seragamnya tidak lengkap? Kalau tidak lengkap sedih tidak kira-kira? Kalau misal pakai seragamnya tidak lengkap? Oh, hari ini Rehan mungkin lupa tidak apa-apa, tapi besok Rehan ingatin Mami gitu. Iya, benar. Jadi besok Rehan mulai menggunakan yang keras suaranya dan oke ya. Oke, terima kasih Raihan karena sudah melakukan kesanggupan untuk menggunakan seragam yang benar dan rapi. Oke, pas dulu sama Ibu. Sip. Waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu. Oh, enggak dulu ya. Aduh, gimana nih? Mohon maaf sebenarnya di sini sifatnya saya tidak menggurui sekali lagi, tapi ini hanya berbagi dari apa yang saya dapatkan di Guru Penggerak. Jadi nanti saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Sebenarnya ini juga sudah pernah disampaikan oleh Ibu Marianti di tahun lalu, tapi ini kita akan mungkin sifatnya seperti evaluasi lagi, kira-kira sudah sejauh mana budaya positif kita ciptakan di sekolah kita ini. Langsung saja ya Bapak Ibu, kita lihat kembali. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dan dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian sekolah bisa kita ibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga sekolah harus menjadi lingkungan yang menyenangkan, positif, nyaman, dan aman bagi peserta didik kita. Nah, ini seperti yang seharusnya kita lakukan, itu kita bisa mengibaratkan kita itu sedang bercocok tanam. Jadi apabila kita sedang bercocok tanam, itu pasti kita mengusahakan apapun untuk supaya tanaman yang kita tanam itu tumbuh subur. Maka bagaimana cara kita itu kembali lagi ke diri kita, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, positif, nyaman, dan aman bagi peserta didik kita. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal
yang diterapkan di sekolah. Nah, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bagaimana kita menerapkan dalam pembelajaran kita, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita sebagai guru itu tindakan yang harus kita lakukan itu adalah sebagai penuntun, bukan semata-mata kita memberikan apa yang kita tahu lalu kita transfer ilmu ke anak, tidak semata-mata hanya itu saja. Maka tadi masukan dari Miss Indah, salah satunya pendidikan karakter itu juga sangat penting, Bapak Ibu ya. Kemudian dalam budaya positif di sini dalam rangka menuntun tumbuh dan hidup anak menjadi manusia yang beradab, maka perlu dilaksanakan dan dihidupkan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, kita akan saksikan satu tayangan video. Nanti saya akan minta pendapat dari Bapak Ibu kira-kira budaya positif apa yang sudah diterapkan di sini. Nah, ketahuan ya. Jam segini kamu di luar kelas. Dari mana kamu? Malah cengengesan jawab. Dari mana? Dari toilet, Pak. Toilet? Gak salah. Toilet kan sebelah sana, bukan sebelah sini. Kantin, Pak. Dari kantin, ngapain jam segini di kantin? Dapat, Pak. Kelas dulu, Pak. Bentar. Besok jam 8 ditunggu sama Bapak di kantor ya. Silakan masuk. Jadi masih ingat apa yang telah dilakukan selama ini yang merugikan orang lain? Mau janji tidak akan mengulanginya lagi. Kamu kenapa terlambat? Sudah dipanggil sama kepala sekolah. Nah, sekarang kamu pemanasan, lari 5 kali. Ayo kamu lari dulu 5 kali. Nah, kalian harus jadi juara. Siapa yang mau jadi juara? Sandy. Saya, Andi. Cepi. Bapak itu percaya kalau dalam diri kamu itu ada jiwa pemenang. Benar, kamu sama kan?
Terima kasih guruku, karenamu aku bisa berlari meraih prestasi. Baik, Bapak Ibu, itu tadi tayangan video dari pengalaman yang menurut saya ini menarik sekali. Karena saya kemarin waktu mendapatkan video ini agak merinding saya nontonnya ya, karena ini pembiasaan yang baik di sekolah. Nah, mungkin dari Bapak Ibu, kira-kira apa tanggapannya ketika melihat video tadi? Mungkin ada yang mau menyampaikan tanggapannya Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya tunjuk dulu. Ya, tidak ada ya. Berarti saya, oh ya Bapak silakan Pak Kardiman. Saya tertarik dengan video tadi. Saya merasakan waktu dari Indonesia itu di daerah tinggi yang tinggi, jadi alamnya sama waktu pindah. Saja ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Kalau Pak Kardiman itu menyoroti lebih ke suasana atau kondisi alamnya yang sama dengan pengalaman beliau dulu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Iya, silakan Ibu. Semangat juga di dalam dirinya atau
Baik, terima kasih. Wah, ini pengalaman yang sangat menarik dan pastinya berkesan di hatinya Miss Leni ya. Nah, benar ya Bapak Ibu, jadi sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada anak, itu apalagi berupa motivasi, itu pasti akan menghipnotis sebenarnya. Maka seringkali orang tua itu menyampaikan begini, Bu, kalau dengan orang tua, anak-anak tidak akan takut. Tapi kalau dengan gurunya pasti dia nurut. Nah, itu yang disampaikan orang tua kadang-kadang. Maka benar yang disampaikan Miss Leni. Sekali lagi, kita sebagai guru itu harus mempunyai cara yang jelas. Cara kita itu tidak melukai anak, tidak tidak memberikan sesuatu yang membekas menjadi sesuatu yang buruk di hati anak, tapi bisa diingat sepanjang masa sebagai sesuatu hal yang memotivasi tentu dalam hal yang positif ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang tadi dalam tayangan itu saya melihatnya gini, memang dulu awalnya itu saya kalau misal mendapati anak yang melanggar aturan, misal terlambat dan dia sudah sering, bahkan ini tadi ada adegan anak itu berbohong sebenarnya ya Bapak Ibu. Itu kalau saya yang mendapati pribadi, awalnya dulu itu saya pasti akan melakukan langsung dengan cara menghukum, biasanya begitu ya. Pasti saya akan memberikan konsekuensi berupa hukuman kepada anak tersebut tanpa memikirkan efek buruknya di belakangnya. Nah, tapi yang terjadi di video itu justru para guru, kepala sekolah bahkan itu menghadapinya bukan dengan suatu hukuman, tapi dengan satu cara, yaitu motivasi yang bisa membuat anak itu kemudian berpikir sendiri, oh iya ya, apa yang saya lakukan itu ternyata tidak baik. Maka sedikit demi sedikit anak itu mulai membenahi dirinya. Contohnya tadi, hanya dengan satu pertanyaan, Ebi, apa yang kamu lakukan belakangan ini? Maka dia kemudian mengingat kembali keisengan apa yang sudah pernah dia lakukan, hal buruk apa yang dia lakukan kepada teman-temannya. Bahkan itu membuat teman-temannya menjadi merasa tidak baik. Anggapan teman-temannya itu tidak baik terhadap Cepi karena banyak sekali keisengan tadi yang terjadi dan dilakukannya. Nah, dengan satu pertanyaan itu saja, anak itu sudah mulai bisa merefleksikan, oh iya ya, ternyata apa yang saya lakukan itu ternyata hal yang tidak baik dan merugikan orang lain. Maka bisa ketika kita sebagai guru itu menegur anak, itu kita juga bisa seperti tadi, cukup dengan mungkin satu pertanyaan, tapi yang membuat anak itu bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Mungkin dia terlambat mempunyai alasan. Bisa jadi kalau kelas 1 itu biasanya alasannya dengan orang tua ya, orang tuanya yang terlambat mengantar dan lain-lain. Maka tidak serta-merta kita harus hanya misal mendapati anak seperti ini kita langsung memberikan hukuman. Tapi kita tanya dulu apa alasannya. Apa alasannya? Lalu meminta anak, menanyakan kepada anak kira-kira perubahan apa yang bisa kamu lakukan ke depannya. Kira-kira seperti itu. Ini tanggapan dari video. Masih ada Bapak Ibu kira-kira? Oh, Bu Lia, silakan. Bu Lia dulu. Terima kasih Bu Maya. Ketika saya melihat itu, langsung perasaan saya ingat anaknya Ibu Sri, namanya si Dava. Saya panggilnya Dava, Delius Dava. Jadi memang hobinya tuh iseng. Bahkan si Dava ini kemarin sudah ikut pembekalan anti bullying itu. Tetapi justru besoknya dia melakukan lagi. Saya sudah mencoba beberapa kali mendekati, bertanya, mengevaluasi. Bahkan saya ketika pelajaran agama khusus saya panggil untuk melihat kembali apa yang sudah dia buat selama ini. Bahkan sudah saya minta untuk menulis. Dan jawabannya sangat simpel. Untuk main aja Bu. Nah memang sejauh ini guru kelas 4 saya rasa semua Bapak Ibu guru udah menasihati, udah membantu.
tapi memang belum sampai ke hatinya mungkin, yang butuh proses untuk si anak ini. Bahkan sampai kemarin pun ketika selesai olahraga ada drama, sampai kawannya nangis, dan itu yang melihat ibu Umi. Jadi memang gimana ya, memang anak ini spesial. Itu aja Bu, terima kasih. Baik Bu, terkait dengan Rolius ya, Rolius ini kalau saya tidak salah dengar itu anak ini pernah bilang ya, pernah mengatakan bahwa saya ini bukan anaknya orangnya, itu pernah. Ternyata anaknya. Jadi memang keisengan yang dia lakukan itu memang sering ini. Tapi mungkin Bapak Ibu yang mengajar, terutama Ibu Sri atau guru sebelumnya itu mungkin sudah pernah berdiskusi dengan orang tuanya yang kira-kira apa kendalanya. Lalu mungkin bisa jadi itu dia dapatkan dari kebiasaan lingkungan yang lain, lalu dia terapkan di sekolah, atau mungkin di rumah dia tidak punya teman main lain, jadi ketika di sekolah itu dia merasa seperti keluar dari zona yang hanya sendiri tadi, bisa jadi. Tapi mari bersama-sama Bapak Ibu kita mencari cara, kira-kira cara apa yang lebih positif, lebih baik yang bisa diterima anak, tapi secara sedikit demi sedikit bisa merubah anak tersebut. Cuma saya belum pernah memegang Rolius, tapi pernah dengar-dengar. Begitu ya Ibu. Lanjut Bu Yanti. Ya, terima kasih Bu Maya dan Bapak Ibu. Ini materi pembelajaran yang sangat bagus. Berdasarkan tukang mencetak hewan itu ya, mengingat kita bahwa bagaimana kita memposisikan kepada anak-anak kita terkait mereka seandainya melakukan suatu tindakan indisipliner. Pak, kita sebagai pembunuh, apakah minimal melakukan posisi kontrol dulu? Pak, kita sebagai pembunuh, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Dan terakhir, apakah kita sebagai manajer? Dan di sana tadi ditampilkan ada yang sebagai penghukum, karena ada yang langsung bapak kamu keliling gitu ya, ulangi. Kemudian ada tindakan bijaksana dari kepala sekolah, itu tindakan tidak segitiga itu sih masalah. Dia menstabilkan identitas yang kamu lakukan. Kemudian dia memvalidasi tindakan salah. Yang terakhir, sekolah-sekolah memberikan keyakinan yang mereka bahwa kamu bisa, kamu bisa. Jadi ini semua yang pernah kita lalui dan pernah kita laksanakan, dan kita mudah-mudahan memposisikan antara poin 3 dan 4 atau poin 4 dan 5 ya, antara pemantau ataupun manajer. Jangan yang satu, atau jangan yang kedua menjalankan bersalah, atau jangan ketiga teman. Kalau kita sebagai teman kita sudah tidak ada apa yang namanya wibawanya ya di saya materi yang sangat bagus yang satu juga. Baik, terima kasih Bu Yanti. Untuk yang disampaikan Bu Yanti nanti juga ada saya tayangkan kembali Bu. Jadi memang benar apa yang disampaikan Bu Yanti. Nanti ada 5 posisi kontrol yang akan kita lihat kira-kira kita masih berada di posisi yang mana, atau kalau pernah itu pasti pernah ya. Seperti saya juga pernah tuh berada di posisi penghukum. Iya. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana membentuk budaya positif di kelas atau sekolah kita? Di sini saya akan sifatnya berbagi pemahaman saja tentang budaya positif. Nanti ada 6 poin yang akan kita lihat. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Dan juga yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia.
Yang kelima tentang restitusi atau 5 posisi kontrol yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Marianti. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi, tentang segitiga restitusi. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif itu adalah cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru atau orang tua dan juga anak. Kemudian tujuannya tentu untuk menanamkan motivasi pada peserta didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi dalam disiplin positif ini sebisa mungkin kita memberi motivasi yang kemudian anak itu akan menerapkan, tapi penerapannya itu berasal dari dirinya sendiri, Bapak Ibu, bukan dari luar, bukan dari embel-embel atau iming-iming yang lain. Maka kita mulai coba membenahi apa yang mungkin sudah kita lakukan selama ini, termasuk saya sebenarnya ini juga masih sering memberikan satu pemahaman atau menanamkan kedisiplinan positif, tapi dengan adanya embel-embel yang lain. Misalnya nanti kalau misalnya kamu tidak disiplin, kamu akan begini, kamu akan begitu. Itu masih sering sih saya lakukan, tapi sekarang sedikit demi sedikit saya mulai berubah ini. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita tanamkan itu sebenarnya banyak sekali. Ini yang mewakili yang saya tuliskan. Ada nilai keadilan, nilai tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, berani, peduli lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Nah, nilai-nilai ini bisa juga kita berikan salah satunya dengan memutarkan misal contoh ya, atau bisa juga dengan misal memutarkan video-video tentang motivasi seperti contohnya tadi itu, atau mungkin ada pengalaman dari video yang lain, pengalaman positif yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bisa juga dengan penyampaian dari kita sendiri. Jadi sebenarnya bukan ceramah, tapi bisa kita tanamkan di awal pembelajaran. Misalnya sedikit saja kita sampaikan tentang pentingnya nilai-nilai karakter lah ya, bisa dibilang nilai-nilai karakter itu sedikit demi sedikit. Apalagi misalnya kita sudah pernah mendengar ada salah satu kasus atau beberapa kasus dari anak-anak kelas kita, itu mungkin bisa kita ambil tindak lanjut berupa sesuatu yang bisa kita tanamkan ke anak-anak kita. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan juga restitusi. Nah, menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama itu seseorang mau melakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin kita pernah merasakan ya, kita sendiri mungkin pernah merasakan kita mau melakukan sesuatu tapi karena untuk menghindari ketidaknyamanan, mungkin untuk menghindari nanti ditegur atau diberi hukuman. Begitu juga dengan anak-anak kita, murid-murid kita, itu pasti juga ada yang melakukan sesuatu itu karena ada ini, karena dia ingin menghindari supaya nanti aku gak ditegur, seperti itu. Lalu yang kedua, motivasi yang kedua adalah ketika orang melakukan sesuatu tapi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga ternyata Bapak Ibu, reward itu juga ternyata harus kita ulas kembali. Kira-kira reward yang kita berikan itu sudah tepat atau belum. Jadi sebenarnya reward ini ternyata bisa menjadi suatu hal yang positif, bisa juga menjadi suatu hal yang negatif.
Nah, menjadi hal yang positif ketika reward itu kita berikan, tapi anak itu benar-benar bisa memotivasi dirinya, tapi tidak berdasarkan adanya reward itu. Misalnya dia mau melakukan sesuatu, tapi benar-benar dia melakukan karena keinginannya, tidak karena embel-embel reward. Nah, maka reward ini bisa kita berikan sewaktu-waktu kapan saja, tidak harus kita sampaikan di awal. Misal kita buat janji, anak-anak besok kalian begini ya, ibu akan memberikan reward kepada kalian berupa bla bla bla, misalnya seperti itu. Nah, itu ternyata bisa menyebabkan sesuatu yang negatif. Maka anak itu mau melakukan ketika dia mendapatkan pemikiran bahwa wah, nanti aku kalau melakukan ini ternyata aku akan mendapatkan ini, seperti itu. Sebagai contoh, beberapa bulan yang lalu itu ada salah satu guru kita itu menyampaikan begini, Bu, saya heran ternyata anak-anak yang biasanya dipanggil karena menang mewarnai ketika di setiap hari Seninnya itu, ternyata ketika saya memberikan tugas mewarnai, hasilnya tidak sebagus itu loh, Bu, katanya. Nah, ini mungkin pernah dirasakan juga ya. Saya juga pernah sebenarnya merasakan ini. Ada anak tertentu yang dia itu sering menang, sering mendapatkan kejuaraan, tapi ternyata kenyataannya ketika kita berikan tugas yang sama, itu dia tidak memberikan pekerjaan yang maksimal. Nah, ini terjadi. Maka ini salah satu contoh anak yang mau melakukan sesuatu tapi karena ada imbalan atau penghargaan. Ketika lomba, dia pasti sudah memikirkan, wah lomba ini pasti dapat piala dan lain-lain, maka dia akan melakukan yang terbaik. Sedangkan ketika pembelajaran, bisa saja dia tidak terpikirkan bahwa ini mempengaruhi nilainya. Nah, itu contoh yang kedua. Lalu yang ketiga, ketika orang itu melakukan sesuatu, ketika anak melakukan sesuatu, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang poin ketiga atau motivasi yang ketiga ini tentu motivasi yang tumbuh atau timbul dari dirinya sendiri atau dari istilahnya dari dalam dirinya sendiri, seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang penting. Nah, dari ketiga ini Bapak Ibu, kira-kira sebaiknya berada di posisi yang mana? Kalau yang pertama itu melakukan sesuatu tapi karena menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga itu benar-benar dari kemauan dirinya sendiri. Kira-kira yang mana Bapak Ibu yang seharusnya terjadi? Yang ketiga ya. Yang ketiga itu yang seharusnya. Tapi kembali lagi setiap orang itu beda-beda motivasinya. Beda-beda motivasinya. Nah, jadi hukuman dan penghargaan itu tidak sepenuhnya efektif untuk mendisiplinkan murid. Nah, itu yang dapat diambil dari ketiga motivasi ini. Kemudian restitusi, sebuah pendekatan. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dengan kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi ini menurut Gosen. Ini yang tadi sudah kita lihat dalam video. Jadi tadi ketika Cepi itu melakukan sesuatu hal yang buruk itu tidak serta-merta akhirnya nanti akan membuat anak itu merasa dikucilkan. Tadi tampak sekali teman-temannya ternyata banyak yang mendukung. Nah, itu karena sekali lagi ada motivasi dari lingkungan sekolahnya, ada dari guru, dari kepala sekolah, itu motivasi positif yang ditanamkan juga kepada anak-anak yang lain. Nah, ini penting. Tujuan restitusi itu adalah untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Seperti itu. Nah, kemudian
Kemudian yang ketiga itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu hampir sama dengan kesepakatan kelas. Sebenarnya kita semua sudah melakukan ini di kelas. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh peserta didik dan guru dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga sekolah tersebut, perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Nah, keyakinan atau kesepakatan kelas ini dibentuk oleh murid dan juga guru. Maka di sini ada kesepakatan yang terjadi. Nah, yang lebih baik lagi kalau apa yang sudah dibentuk itu benar-benar dari keyakinannya sendiri, Bapak Ibu. Nah, kemarin juga saya sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini misalnya nih ada kesepakatan kelas yang masih kalimatnya itu berbentuk kalimat negatif. Misalnya contohnya tidak datang terlambat misalnya. Itu sebaiknya kita ubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi kata-kata tidak itu bisa kita ubah dengan kalimat yang lebih positif. Itu saja. Lalu tujuannya tentu yang pertama menumbuhkan keterlibatan peserta didik dalam membentuk keyakinan kelas untuk menciptakan kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Lalu yang kedua mewujudkan merdeka belajar berpihak pada peserta didik. Lalu yang ketiga menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan peserta didik. Dan yang keempat membiasakan budaya dan disiplin positif. Jadi tujuannya itu tentu supaya apa yang dibuat itu benar-benar tidak hanya datang dari gurunya, tapi melalui kesepakatan bersama. Nah, biasanya kalau sudah sepakat itu biasanya bisa lebih dijalankan bersama-sama dengan baik. Maka ketika anak melakukan sesuatu hal yang negatif itu kita bisa kembali lagi. Ayo, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar hari ini? Seperti itu. Kemudian prosedurnya ini sudah Bapak Ibu sudah tahu ya. Yang pertama, warga kelas sekolah bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, lalu mencatat masukan-masukan, lalu menyusun masukan-masukan itu, lalu tinjau ulang. Nah, ini penting Bapak Ibu. Biasanya anak-anak itu macam-macam keinginannya. Kesepakatan kelas yang dikatakan anak-anak itu macam-macam. Maka kita harus meninjau ulang. Kira-kira kesepakatan kelasnya itu yang dia tulis itu bisa diterima bersama atau tidak, seperti itu. Lalu menyetujuinya dan dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua peserta didik ini sebagai buktinya bahwa ada kesepakatan yang dibuat bersama. Kemudian tempel di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Maka supaya mudah dilihat, maka buatnya jangan terlalu kecil. Bisa kita perbesar. Nah, kemudian di sini yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, ternyata kita semua itu sebenarnya mempunyai kebutuhan dasarnya masing-masing. Juga murid kita itu juga mempunyai kebutuhan masing-masing. Ada 5 kebutuhan dasar yang akan kita lihat. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kalau untuk yang kebutuhan pertama, ini semua orang pasti ingin mendapatkannya. Maka berbagai cara kita lakukan, termasuk misalnya kalau kita yang sudah dewasa itu ya cara melakukannya ya dengan bekerja, mencari nafkah dan sebagainya. Lalu untuk yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini penting. Ini sering terjadi dengan anak-anak kita. Di kelas saya itu pernah, mungkin di kelas Bapak Ibu juga pernah ada anak yang berasal dari keluarga yang tidak tidak betul seperti itu ya, broken heart ya istilahnya. Salah kan? Broken home. Nah, biar melek ya Bapak Ibu. Broken home ya, maaf. Aku broken heart pula ya. Kan itu hati, maaf. Broken home.
biasanya anak-anak yang broken home ini, maka kasih sayangnya itu bisa dilihat pincang gitu ya, kalau istilah kita jalan itu pincang ya, karena yang harusnya jalan pakai dua kaki ini dia harus berjalan dengan satu kaki. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau orang tua tersebut benar-benar bisa memenuhi kebutuhan anak itu dengan menjadi berada di posisi ayah dan ibu. Nah, maka luar biasa ini orang tua kalau hanya satu orang saja mendampingi anak-anaknya. Nah, ini kembali ke pengalaman saya itu. Jadi biasanya anak-anak yang broken home gitu, nah itu biasanya adalah peristiwa yang akhirnya berpengaruh di pembelajaran. Nah, ini terjadi waktu itu di kelas saya, dan saya mengamati beberapa anak ini pasti ada saja masalahnya di dalam pembelajaran gitu ya. Maka anak ini sebisa mungkin kita penuhi kebutuhan kasih sayangnya gitu. Kemudian rasa diterima itu tentu dengan teman-temannya. Tidak semua anak itu mudah didampingi ya, anak-anak itu ada yang ternyata nyeleneh gitu ya, nyeleneh lain dari yang lain, iseng, usil. Nah, tapi ketika kita berpikir kembali, ternyata sebenarnya anak itu butuh perhatian. Ada juga yang butuh perhatian. Dia memang melakukan kegiatan-kegiatan yang akhirnya nanti mengundang perhatian dari gurunya, dari temannya itu. Maka kita kadang-kadang harus mengulas kembali apa sih penyebab anak ini melakukan itu. Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Nah, ini juga ada pasti dirasakan. Anak itu ingin menjadi penguasa. Misal di kelas, dia ingin menguasai, dia ingin menjadi segalanya di dalam kelas itu. Dia ingin menjadi yang paling hebat, paling pintar. Itu pasti ada kita menghadapi anak ini. Tapi sekali lagi kita sebagai guru itu supaya bisa menjadi penengah. Jadi kita mengarahkan, kamu boleh melakukan ini, tapi dengan syarat ini. Syarat itu bukan sesuatu syarat yang negatif ya, tapi untuk membangun, untuk membuat hal positif di dalam diri anak itu. Nah, yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Nah, kebebasan ini sebenarnya tidak hanya anak-anak, kita semua pasti juga menginginkan adanya kebebasan. Betul apa betul Pak Pendi? Betul ya Pak Pendi? Kalau Pak Pendi mungkin punya satu kebutuhan kebebasan yang ingin dipenuhi, contohnya apa Pak Pendi? Oh enggak, yang kebebasan dulu. Yang kebebasan kira-kira kalau Pak Pendi inginnya kebebasan dalam hal apa? Milih pasangan hidup. Kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Itu jawaban dari Pak Suroto. Tapi itu jangan ini ya. Ini sekarang dari Bapak dulu deh. Itu tadi pertanyaannya dari jawabannya Pak Suroto. Kalau dari Bapak, kira-kira kebebasannya seperti apa yang Bapak inginkan? Oh, sama ternyata dengan pendapatnya. Kebebasan pemilihan ya. Jadi misal Pak Pendi dalam hal pemilih itu tidak boleh ada yang membatasi seperti itu ya. Pokoknya Bapak harus mendapatkan kebebasan dalam memilih. Oke, berikutnya yang kelima, kita langsung saja, yaitu kebutuhan dan kebebasan lagi. Kebutuhan dasar untuk mendapatkan kesenangan. Nah, ini apakah semua membutuhkan Bapak Ibu? Iya ya. Tidak ada orang yang maunya sengsara ya. Pasti kita maunya mendapatkan kesenangan dengan cara apapun, tapi jangan menghalalkan segala cara. Ya, sekali lagi. Nah, ketika kita menemukan perilaku peserta didik yang tidak sesuai aturan, ada baiknya kita mencari tahu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan. Nah, itu dari kelima kebutuhan dasar ini, kira-kira anak itu sebenarnya membutuhkan yang mana. Maka disitulah kita mulai mencoba memenuhinya. Itu kira-kira Bapak Ibu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Marianti. Ada penghukum. Nah, kalau penghukum itu bisa berupa fisik,
bisa juga berupa verbal. Misal dengan kata-kata yang kita ucapkan itu juga ternyata bisa menjadi penghukum bagi yang anak-anak yang kita hadapi atau orang lain yang kita temui. Nah, maka hasilnya kemungkinan murid akan marah atau mendendam atau bersifat agresif. Nah, ini saya pernah mengalami. Jadi ketika SMA itu saya bukan murid yang pintar. Jadi ketika itu ada pelajaran kimia, itu saya benar-benar tidak bisa, sama sekali tidak menguasai pelajaran kimia. Maka ketika saya bertanya, ternyata tanggapan guru itu bukan tanggapan yang saya inginkan, tapi justru guru tersebut jenggung gitu, kan saya diginikan, bodoh kamu. Nah, itu pengalaman yang sampai saat ini saya ingat terus. Dan ketika pelajaran itu, jadinya saya itu tidak menyukai. Ketika pelajaran kimia, saya merasa kayak seperti orang paling bodoh dan melihat gurunya saya sangat tidak suka, dan itu saya ingat terus sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu, maka ya, dan ternyata itu benar, ternyata ini ungkapan ini benar. Penghukum itu bisa menyisakan sesuatu hal yang buruk di dalam diri kita, menjadi pendendam contohnya. Ya. Kalau sekarang sepertinya kalau misal ketemu bapak itu saya nggak akan tegur gitu ya. Tapi untungnya tidak pernah ketemu lagi. Nah, mungkin ini juga pernah terjadi pada bapak ibu yang lain, juga dengan anak-anak kita. Lalu yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, di sini biasanya menunjukkan kekecewaan. Nanti saya akan tampilkan contoh videonya. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Nah, sebagai teman ini bersifat mengajak dan tidak akan menyakiti murid. Tapi sekali lagi seperti yang Ibu Marianti sampaikan tadi, bahwa kalau sebagai teman itu wibawa kita tidak ada. Sebelumnya saya berada di posisi 3 ini juga. Saya ingin selalu menjadi teman, terlebih anak-anak kelas 1. Ya, memang saya merasa ini agak bertentangan dengan saya, karena kalau dengan anak-anak kelas 1, kalau saya tidak jadi temannya, mereka tidak akan mendekat. Ya nggak, Bu Lucy, Bu Uno, iya kan Bu Uno? Boleh ya Bu? Ya, oke. Nah, kemudian yang keempat itu sebagai monitor atau pemantau. Di sini biasanya itu guru memberikan sanksi atau konsekuensi. Iya, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu nanti porsinya berbeda-beda. Kemudian yang kelima ini sebagai manajer. Nah, biasanya sebagai manajer ini hanya mengajukan pertanyaan, tapi pertanyaan yang nantinya akan menimbulkan motivasi dalam diri anak itu sendiri. Seperti contohnya yang ada di pengalaman saya tadi. Kemudian ini saya akan tampilkan video. Sebenarnya video yang sama seperti yang ditampilkan Ibu Marianti waktu itu, tapi mungkin kita bisa mereview kembali sudah sejauh mana kita melakukannya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3.
posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih?
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, kalau kita melihat dari 5 posisi kontrol tadi, ini saya tanya Pak Supri dulu. Pak Supri kira-kira berada di posisi mana Pak? Terima kasih Ibu. Kalau menurut layangan, idealnya memang nomor 5. Tetapi yang saya lakukan masih nomor 3. Karena berbagai pengalaman yang saya alami, pertama saat saya ngajar di kelas 4 itu selalu melihat anak tidur di depan kelas, yaitu kelas 5C atau 5B yang di bawah itu. Jadi setiap kali saya mau naik ke kelas 4, selalu anak tidur di situ. Jam istirahat saya tengok juga di situ. Saya tanya, ada apa? Saya memang tidak kenal nama anaknya waktu itu kan. Terus anak itu tidak menjawab tapi langsung masuk kelas. Nah saat ini ternyata ada di kelas saya anak itu. Ya maka saya, wah bagaimana caranya untuk merubah anak itu supaya jangan terjadi seperti saya di kelas 5. Nah maka saat tahun pertama langsung anak itu saya dekati. Coba kira-kira ada apa kok kamu selalu tidur di depan kelas saat itu ya kelas 5 itu. Langsung kok Bapak tahu? Langsung mengatakan seperti itu. Maka kemudian anak itu, sudah Pak, mulai kelas 6 ini saya tidak mau tidur lagi lah Pak, saya mau masuk. Nah itu kata-kata dari anak itu. Coba kamu buktikan. Nah hari pertama masuk, saya lihat anak itu nunggu di depan kelas, tapi sambil tiduran, sengaja tidur di kursi yang di depan itu. Nah kemudian, loh Brian, mengapa kamu seperti itu? Kan saya nunggu Bapak. Langsung bertanya seperti itu, saya nunggu Bapak. Kok harus tidur? Kan sudah jam masuk. Saya tanyakan seperti itu, sudah jam masuk. Iyalah Pak, hanya hari ini saja, supaya Bapak tahu. Kata-kata seperti itu, memang ya lucu anaknya, saya kata-kata lucu. Tetapi semenjak itu anak itu berubah. Dan setelah saya tulis seperti itu, hari berikutnya saya katakan, untuk hari ini boleh, tetapi mulai besok tolong jangan begitu lagi. Nah setelah itu ternyata betul begitu pagi saya datang, dia nunggunya di samping pintu dan memberi salamnya salam khusus. Nah yang lain selamat pagi Pak seperti itu, tapi dia langsung Pak salam tos. Sampai sekarang itu dilakukan sehingga dia merasa dekat dan anak itu ternyata memang punya kelebihan dalam pelajaran IPA cukup bagus, matematika cukup bagus. Pada saat awalnya saya tuh sudah menilai anak itu memang merasa saya katakan wah anak itu berarti kurang atau anak itu pasti nanti akan mengalami hal yang kurang bagus. Tapi ternyata sampai saat ini dia berkembang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ternyata posisi kontrol yang Bapak pilih tadi 3 itu sebagai teman ya. Nah sebagai teman, memang awalnya kontrol itu diberikan Bapak oleh Brian. Itu awalnya memang tidak serta-merta langsung berubah gitu. Tapi ternyata ada perubahan tadi dan sepertinya perubahan itu datang dari dirinya sendiri. Artinya
Pak Supri meskipun sudah merasa melakukan yang ketiga, tapi ternyata efeknya itu bisa ke nomor 5 ya Bu ya, bisa ke yang nomor 5 sebagai manajer. Nah itu pengalaman Pak Supri, terima kasih. Satu lagi mungkin dari ibu-ibu. Silakan Bu, biar nggak ngantuk. Kayaknya ngantuk ya. Nggak apa-apa, barang Mas. Dari 5 itu ibu biasanya yang mana? Posisi yang mana? Saya lakukan itu posisi yang ketiga juga. Sebagai mama. Ada alasan ibu? Pengalaman boleh. Biasa di kelas 3 itu lah. Anak-anak itu kalau terlalu kita kerasin, anak-anak juga bisa jadi takut kalau kita waktu. Jadi mereka merasa terbebani. Kalau posisi yang ketiga itu mereka merasa enjoy ya. Jadi dalam pembelajaran itu mereka bisa asik menerima pembelajaran yang lebih nyambungan ya. Tapi tetap kita kalau ada mereka berwasa, kita tetap memberi pembelajaran juga yang tidak berat. Oke, terima kasih. Ternyata Bu Yana juga masih berada di posisi ketiga. Sebenarnya mau di posisi manapun itu sebagai upaya, sebagai usaha kita untuk mendisiplinkan anak. Tapi sekali lagi, kalau untuk yang posisi di nomor 1 sampai nomor 3 ya terutama, itu masih berasal dari ekstern atau dari luar, dari orang lain. Tapi kalau untuk yang nomor 5 terutama itu benar-benar yang timbul dari dirinya. Nah jadi Bapak Ibu, mulai sekarang kita mulai berbenah ya. Coba saja, kita berada di posisi kelima. Kalau tidak bisa kelima ya mungkin coba di posisi keempat. Begitu ya Bapak Ibu? Ya kok boleh. Kalau saya dalam prakteknya saya lakukan semuanya betul. Jadi yang pertama juga saya lakukan, tapi saya sebenarnya dengan situasi dan kondisi. Yang saya kan melakukan yang pertama itu tindakannya itu ada sesuatu yang saya tambahkan. Jadi saya memberikan hukuman, tapi saya menjelaskan. Semua tapi yang paling banyak saya lakukan adalah yang tidak. Secara umum itu dalam mengajar itu ke 5 yang tadi saya terangkan semuanya. Ada yang karena kita melihat peran kita beda-beda. Ada yang orang yang cuma dia olahraga ya dengan hukuman ternyata ada perubahan. Sebagai contohnya ini yang terjadi belum lama ini. Saya punya 2 anak yang selalu bermusuhan mulai dari masuk kelas atas naik sampai saya di bawah masih bermusuhan. Kemudian saya suruh keluar. Kalau di atas itu kelas kepala saya yang itu menyuruh anak itu masuk karena saya kecil sudah tahu karena itu dari kerajaan saya tapi itu menyuruh anak itu masuk. Artinya apa? Di sini posisi kepala tidak membayangkan bahwa usaha saya itu membentuk karakter, tapi dengan dulu-dulunya berarti masuk sehingga ingin anak pasti saya mau saya masuk maafnya anak itu jadi itu ada sebenarnya ada terlalu kecil lah. Mungkin berarti lain kali mungkin harus mengkajian ya. Bahwa saya dulu aku melakukan 2, masuk nanti kualitas data dihargai dulu.
Kemudian pada waktu itu, nah sini dari bawah itu ada satu kelas. Kamu dalam satu kelas saya katakan, kalau kamu berusaha seperti ini, bukan pelajaran yang baik, kamu juga akan menjadi pelajaran. Puji Tuhan, di dalam 1 minggu ini kita lihat itu anak itu sudah mau berdua. Saya melakukan cuma tapi tidak ada sama dari sekarang sudah berdua. Hanya masih ada satu masalah, dia tidak mau meminjamkan alat tulis dengan temannya. Nah, itu juga apabila salah satunya bahwa saya membantu dengan Tuhan juga sesuatu yang baik. Dia belum dimasukkan. Kemudian dia masih menjadi lagi karena yang pertanyaan jadi kalau dari suatu yang dirinya dia langsung marah pada saat dirinya tanya orang tua yang pun kemudian ini juga prosesnya itu jadi kalau kita menyamakan setiap anak itu dengan masalah tadi itu kan teori, tapi dalam prakteknya setiap anak itu mempunyai karakteristik bersih. Terima kasih Pak. Nah, ternyata ya sebentar dulu saya tangkap dulu. Jadi yang disampaikan Bapak tadi memang benar. Setiap anak itu punya karakteristiknya masing-masing, lalu kebiasaannya masing-masing. Dan Bapak tadi sudah menerapkan kelima-limanya itu artinya dikolaborasikan ya Pak, sesuai dengan kebutuhan anak. Itu juga bisa. Mungkin tanggapan dari Ibu Yanti. Itu ya dua anak itu ya Pak yang berbeda. Baik, jadi anak itu di luar kemudian anak itu di luar tidak belajar gitu. Main sekian gitu kan. Apa dia lambatnya atau apa siapa yang menurut kamu? Kalau nggak salah ketua kelas. Dia bilang itu ketua kelas. Kemudian saya lihat, mohon maaf, Pak Sujata kan
Jadi semoga kedepannya tidak ada terjadi seperti ini, miskomunikasi. Kita bisa komunikasikan bersama. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Berikutnya ada satu kasus nih. Ini tentang IPA. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gugup pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA tertawa. IPA yang tergagap dan malu luar biasa dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus ini, pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak ya Bapak Ibu. Mengapa? Ya. Ya. Tadi Pak Yonas jawab tidak ya? Kenapa Pak Yonas? Ya kalau misalnya kita menjadi memberikan tugas kepada IPA dan kita tidak bisa menjawab, ya kita sebagai guru tidak menjudge anak tersebut, tidak bisa melihat melakukan anak tersebut di depan teman-temannya dan menjawab juga. Terima kasih. Ada lagi yang punya anggapan lain mungkin Bapak Ibu? Barisan sini ya. Oke, sip. Christine. Kita dulu pada zaman dulu itu biasanya kita selalu mempunyai pikiran seperti itu. Ada anak yang tak perhatian langsung panggil namanya, kasih pertanyaan. Tapi sekarang pola kita sudah harus berubah. Jadi dengan sikap yang seperti itu kita justru malah menjatuhkan anak, membuat anak itu dipermalukan. Kadang-kadang yang lain-lain itulah gara-gara kita semua. Kadang-kadang juga bukan kita mendapatkan sesuatu, malah anak-anak menjadi ribut karena gara-gara kita. Kalau kita menyebut nama ini, jawab tadi ibu jelaskan apa? Itu aja. Jadi harus dirubah. Terima kasih Bu Kristi. Betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita yang mungkin masih nyaman di pola lama, di zona nyaman, di pola lama yang sebenarnya ini harus kita benahi. Mungkin mulai sekarang kita mulai benahi. Nah, jadi benar jawabannya ini tentu kita tidak setuju, sangat tidak setuju. Kenapa? Tentu kita harus melihat kembali kemampuan anak-anak itu berbeda-beda, karakter anak juga berbeda-beda. Kita tidak bisa memukul rata semua anak itu pintar matematika semua, atau semua anak itu pintar nari, semua itu tidak bisa. Maka ketika menghadapi hal seperti ini, kita sebagai guru harus bisa melihat kembali. Oh, mungkin IPA yang kurang di matematika bisa mempunyai kelebihan di bidang lain. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak bisa menyamaratakan semua murid. Maka ketika kita mungkin mengoreksi hasil kerja murid yang berupa nilai angka, lalu kita melihat ada beberapa anak yang ini kok nilainya jelek sekali, ini kok nilainya tidak sesuai dengan yang diinginkan, itu sebaiknya tanggapan kita tidak langsung ini bodoh, tapi kita lebih pikiran kita lebih memikirkan sesuatu yang positif saja. Oh, dia mungkin memang kurang di sini,
dan artinya dia butuh bimbingan yang lebih. Tapi kita harus mencari tahu kira-kira potensi apa yang ada di dalam diri anak itu. Kita harus, sebagai guru kita harus bisa menggali itu dari anak-anak kita. Ya Bapak Ibu setuju ya kalau ini kita tidak setujui. Ini dari kata-kata itu Pak Seno itu tahu nggak kalau muridnya itu cuma benar-benar tahu atau apa, atau dia secara acak menuju anak orang itu tahu orang. Nah, ini dari latar belakang yang harus termasuk dari kalau guru itu sudah tahu anak itu tidak memanfaatkan dan dampaknya nanti akan mempermalukan anak bukan yang lain, salah. Tapi kalau misalnya Pak Seno itu memang tidak tahu bahwa anak itu tidak bisa, tapi endingnya dia membimbing anak supaya anak itu berani jawab itu bisa cepat akan lebih bagus. Menurut saya gitu. Jadi tergantung dari sisi mana anak ini, anaknya itu dan guru itu menguasai pekerjaan. Ini katakan dengan ada anak yang kalau dari hasil sampelnya itu termasuk besar, tapi di pelajaran matematika tidak menguasai. Masuk ke depan, dia malu. Kemudian anak itu kembali anak kembali bermotivasi bahwa kamu harus berubah mindsetnya, bahwa kamu lemah matematika, kamu jangan mengatakan salah jangan melakukan jadi mindsetnya yang berubah. Kemudian anak itu maju, masa nggak bisa, pokoknya nggak maju, masalah nggak tidak nanti. Ternyata apa dia tidak memahami formula yang harus digunakan. Maka kita sebut satu apanya di sini. Setiap kali kamu kerjakan kamu harus menggunakan dan hasilnya ternyata dari beberapa orang yang mengalami negara itu yang kelas juga ada yang lain ternyata hasil ujiannya juga di atas 8. Jadi bagaimana kita mendekati anak itu kalau itu masih ini kalau anaknya tidak bisa tidak duduk makanya mau melakukan tapi kalau maju dan menjelaskan dan mengarahkan saya menjadi baik saya kira Pak Seno itu tidak ada salahnya. Ya, terima kasih Pak. Tadi Bapak melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau kita lihat kembali Bapak Ibu, sebenarnya yang mau kita soroti ketidaksetujuan itu mau dipandang dari manapun adalah tindakan Pak Seno ketika teman-temannya itu menertawakan dia dan Bapak itu hanya bertindak diam saja. Jadi meskipun mungkin Pak Seno bukan merupakan guru yang sudah mengetahui kondisi anak itu, tapi tindakannya yang hanya diam saja, tidak menjadi penengah bagi anak-anak lain yang menertawakannya, itu juga merupakan tindakan yang tidak bisa kita setujui. Itu ya Bapak Ibu. Jadi memang saya juga tidak tahu persis posisi Pak Seno di sini seperti apa, tapi apapun posisinya itu di kasus ini tentu karena di sana ada tertulis bahwa Pak Seno itu tidak melakukan tindakan apapun ketika anak lain itu menertawakan di situ, ya Bapak ya. Baik, kemudian kita lanjut yang kedua. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau bukan? Ya, meskipun mungkin hukumannya bukan berupa fisik, tapi ini berupa hukuman psikis atau verbal.
jadi verbal. Nah, mengapa? Tentu kita sudah mendapat jawabannya di sana. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, yang keenam, yang terakhir ini, keenam. Saya juga sudah kedinginan ini di depan. Oke. Iya, yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada 3, tadi sudah disebutkan oleh Bu Marianti, ada 3 langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, jadi menstabilkan identitas di sini kita menanyakan, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu bisa juga biasanya untuk memancing mereka mengungkapkan apa yang ada yang terjadi, itu bisa dengan ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, disinilah kita mencari tahu apa alasan dari anak itu melakukan hal tersebut. Ya, maka kita bisa menggali itu dari langkah yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, keyakinannya. Kira-kira nanti kedepannya apa yang akan kamu perbaiki, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar, dan seperti tadi posisinya ada di Naren tadi, itu juga sudah ada digambarkan di sana. Nah, menstabilkan identitas tujuannya untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ada beberapa panduannya, misalnya ini, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita tidak bisa menyelesaikan ini dan sebagainya. Dan sebagainya ini bisa kita ucapkan ke mereka sebagai ungkapan bahwa kita itu mau masuk ke dalam posisi dia itu. Kemudian yang kedua tadi, validasi tindakan yang salah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini bisa berupa pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk membantu menemukan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Misalnya nih, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing anak tersebut untuk nanti kedepannya itu berubah apa yang sudah dia lakukan untuk melakukan suatu hal yang baik, yang lebih baik. Nah, ini sedikit saya implementasi yang saya sudah lakukan. Yang pertama, membuat keyakinan kelas, ini semua sudah melakukan ya Bapak Ibu. Nah, di sini keyakinan kelas yang dibuat itu dengan cara anak-anak menuliskan di sebuah kertas kosong, saya bagikan, mereka menuliskan di sana, kemudian mereka boleh menghias. Tapi ada beberapa anak yang tidak menghias. Nah, di situ saya baru saya sekaligus mengetahui ternyata tidak semua anak-anak itu suka menggambar, suka mewarnai. Lalu kemudian hasilnya ditempel. Dan saya juga memberitahu bahwa apa yang kalian tuliskan tadi coba diingat kembali untuk kedepannya kalian lakukan. Kemudian ini segitiga restitusi yang saya lakukan kepada salah satu murid saya. Ini anaknya jadi kebiasaannya adalah tidak menggunakan dasi. Padahal kita sudah menerapkan aturan setiap kali menggunakan pakaian merah putih itu menggunakan dasi dan ikat pinggang. Tapi anak ini selalu lupa dasinya. Maka setelah ditanyakan ternyata mami meletakkannya di tempat yang saya tidak tahu katanya. Sekali lagi kalau murid kelas 1-2 itu alasannya orang tua ya Bapak. Jadi sebisa mungkin kita komunikasikan dengan orang tua. Lalu ini
pembelajaran berpihak pada murid. Jadi di kelas saya itu masih ada anak yang belum bisa lancar membaca tulis, maka biasanya saya memandu dengan menunjukkan beberapa huruf yang mungkin dia belum kuasai, belum ketahui. Kemudian di sini juga ada menumbuhkan pembelajaran yang menggali mereka supaya mereka itu mencari tahu sendiri. Contohnya ini dalam pembelajaran P5 itu saya meminta anak bertanya sendiri ke kantin tentang makanan-makanan apa yang terbuat dari buah, berbahan buah. Mereka bertanya sendiri. Lalu dalam pembelajaran itu juga saya memanfaatkan media yang ada untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan. Kemudian juga sesekali saya mengajak anak-anak belajar di luar kelas. Di sana sebenarnya sederhana saja, itu belajarnya hanya berupa misal dikte. Apa yang kamu lihat silakan ditulis, seperti itu saja sih. Tapi mereka sangat senang. Kemudian terakhir, rencana perbaikan implementasi ke depan tentu kita mulai memperbaiki budaya positif yang masih perlu dilakukan. Itu perlu adanya kolaborasi antara seluruh warga sekolah agar budaya positif benar-benar terwujud demi menciptakan sekolah yang nyaman. Setuju Bapak Ibu? Meskipun ini tidak mudah, tapi kita mulai berbenah sedikit demi sedikit. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Ucapan terima kasih yang artinya ini adalah sudah terakhir kan? Ya, terakhir dari apa yang saya sampaikan. Nah, sedikit saya ingin menyampaikan arti foto ini ya. Jadi tidak tahu kenapa setiap pagi ketika anak salam pulang juga sih, itu mereka selalu memeluk saya. Nah, dan di situ saya tidak merasa gimana, saya malah senang. Kadang-kadang kalau anak memeluk saya langsung menyambut dengan senang hati gitu. Nah, disinilah saya ingin terus melakukan ini. Tujuannya saya ingin membuat anak datang dan pulang menjadi anak-anak yang selalu merasa bahagia. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, atas kesediaannya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Itu saja yang bisa saya bagikan dan terima kasih. Baik, yang terakhir ini untuk ibu-ibu, ibu guru di kelas rendah. Bapak nggak boleh, itu di kelas rendah, ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ibu Lucy Devasari Ulum Pratiwi. Saya merupakan guru di SD 1-2 Jambi. Saya mengampu di kelas 1 dan 2. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, saya sudah mendapatkan beberapa materi dari rekan sejawat saya, yaitu Ibu Yuliana Maya Safitri. Yang saya tangkap dari beberapa materi adalah 5 posisi kontrol yang sudah saya lakukan di pembelajaran saya di SD 1-2 Jambi. Selama ini saya sudah menerapkan yang nomor 3, yaitu menjadikan peserta didik sebagai teman. Nah, untuk kedepannya saya akan berusaha lebih baik lagi, meningkatkan diri lebih baik lagi, dan merubah pola 5 posisi kontrol dari teman menjadi posisi manajer. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Maya yang sudah memberikan pengertian dan ulasan tentang kebutuhan 5 kebutuhan dasar anak-anak. Bagaimana kita menghadapi anak-anak supaya apa yang dibutuhkan anak-anak dapat kita penuhi sesuai dengan perkembangan anak. Itu saja Bu Maya. Terima kasih. Tunggu lagi motivasi kami untuk pelajaran selanjutnya.